IP address. Apa itu IP address? IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti nomor pada alamat rumah, jadi IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Di sini rentan angkanya adalah dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Jadi misalkan kalau Anda pernah menggunakan laptop, PC ya, handphone atau printer, itu sebenarnya semua perangkat ini memiliki IP address sendiri. Dalam pembahasan ini ya akan dijelaskan semua yang perlu diketahui tentang apa itu IP address. Kemudian selain IP address akan dibahas juga cara kerja, fungsi IP address serta jenis-jenisnya. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet begitu ya. Jadi IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Jadi alamat IP atau Internet Protocol Address adalah angka numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet Protocol atau IP. Jadi alamat IP berfungsi sebagai alamat unik yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan termasuk internet. Saat Anda mengunjungi sebuah website, perangkat yang Anda gunakan itu perlu menemukan lokasi data website tersebut untuk kemudian mengambil datanya dan menyajikannya kepada Anda. Begitu. Jadi pernah menuliskan alamat rumah lengkap dengan nomornya untuk menerima paket dari e-commerce ya. Jadi di sini fungsinya alamat IP itu kira-kira seperti itu. Jadi apabila diibaratkan IP address adalah nomor rumah yang berfungsi untuk memastikan bahwa paket data dikirim ke rumah yang tepat. Dengan kata lain, fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan, gitu ya. Jadi di sini fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi suatu perangkat agar permintaan untuknya diarahkan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Alamat IP atau Internet Protocol itu memiliki beberapa fungsi dalam jaringan komputer dan internet. Yang pertama itu adalah identifikasi perangkat. Jadi fungsi utama alamat IP adalah mengidentifikasi secara unik setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu komputer, smartphone, server atau perangkat jaringan lainnya, diberi alamat IP yang unik. Ini memungkinkan perangkat untuk dibedakan satu sama lain di dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah routing data. Alamat IP digunakan untuk mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat dalam jaringan. Ketika Anda mengirim data seperti mengakses situs web atau mengirim email, alamat IP membantu merutekan data dari perangkat pengirim ke perangkat penerima melalui berbagai perangkat jaringan yang mungkin berada di antara keduanya. Kemudian yang selanjutnya lokasi geografis. Jadi alamat IP juga memberikan informasi tentang lokasi geografis umum perangkat atau jaringan yang digunakan. Ini bisa membantu dalam hal penentuan lokasi fisik perangkat atau dalam menghadirkan konten yang relevan secara geografis seperti iklan lokal atau konten berbahasa tertentu. Kemudian fungsi lainnya identifikasi lokal dalam jaringan. Jadi di sini dalam jaringan lokal LAN, alamat IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut.
Jadi ini memungkinkan perangkat dalam LAN untuk berkomunikasi satu sama lain dan memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola perangkat dan layanan. Kemudian selanjutnya keamanan. Alamat IP juga digunakan dalam konsep keamanan jaringan, misalnya firewall atau aturan keamanan jaringan dapat mengizinkan atau memblokir akses berdasarkan alamat IP. Jadi hal ini membantu dalam melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan serangan cyber. Kemudian penyediaan layanan ya, fungsi selanjutnya penyediaan layanan. Jadi alamat IP digunakan untuk menyediakan berbagai layanan di internet seperti web hosting, email, dan layanan lainnya. Ketika Anda mengakses situs web atau layanan online, alamat IP dari server yang menyediakan layanan tersebut digunakan untuk mengarahkan permintaan Anda ke server yang tepat. Selanjutnya pemantauan jaringan. Administrator jaringan menggunakan alamat IP untuk memantau kinerja jaringan, melacak lalu lintas data, dan mengidentifikasi masalah dalam jaringan. Kemudian selanjutnya penggunaan sumber daya. Dalam beberapa kasus ya, alamat IP dapat digunakan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya jaringan. Jadi sebagai contohnya itu alamat IP dapat digunakan dalam manajemen bandwidth untuk mengatur lalu lintas data. Yang terakhir pelacakan aktivitas online. Jadi alamat IP juga digunakan oleh penyedia layanan internet ISP dan pemilik situs web untuk melacak aktivitas online pengguna. Ini dapat digunakan untuk tujuan statistik, analisis, dan keamanan. Jadi alamat IP adalah salah satu elemen kunci dalam jaringan komputer dan internet yang memungkinkan komunikasi dan fungsionalitas yang kompleks dalam skala global. Cara kerja IP address ya. Pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet ya, ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer. Kemudian komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Jenis-jenis IP address. Yang pertama IP versi 4, kemudian yang kedua IP versi 6, yang ketiga private IP, yang keempat public IP, yang kelima alamat IP dinamis, yang keenam alamat IP statis, yang ketujuh share IP address, dan yang kedelapan adalah dedicated IP address. IP versi 4 ya adalah IPv4 ya, adalah singkatan dari Internet Protocol versi 4. Jadi ini adalah versi awal dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan komputer dan internet. Jadi karakteristik utama IP versi 4 ini itu 32 bit address ya, menggunakan format alamat 32 bit yang diekspresikan dalam bentuk 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik atau dot ya. Misalkan di sini contohnya 192.168.1.1. Setiap blok angka tersebut mewakili 8 bit dari alamat sehingga totalnya ada 32 bit. Kemudian unik, setiap alamat IP versi 4 di seluruh dunia harus unik. Ini berarti tidak ada dua perangkat yang boleh memiliki alamat IPv4 yang sama dalam jaringan global. Kemudian terbatas. Salah satu masalah utama dengan IP versi 4 adalah jumlah alamat yang terbatas. Dengan hanya 32 bit, IP versi 4 hanya memiliki sekitar 4,3 miliar alamat yang tersedia. Dalam menghadapi pertumbuhan pesat perangkat yang terhubung ke internet, alamat IP versi 4 telah hampir habis ya. Kemudian pembagian kelas.
Awalnya alamat IPv4 ini ya dibagi menjadi 5 kelas utama, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Berdasarkan nilai awal blok pertama alamat, namun penggunaan kelas ini telah digantikan oleh penggunaan kelas interdomain routing yang lebih fleksibel untuk alokasi alamat. Kemudian subnetting ya, mendukung konsep subnetting yang memungkinkan jaringan besar dibagi menjadi jaringan yang lebih kecil. Ini membantu dalam pengaturan yang lebih efisien dari alamat IP dalam jaringan yang kompleks. Kemudian Network Address Translation atau NAT adalah teknologi yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 dengan memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP versi 4 publik. Kemudian transisi ke IP versi 6. Jadi karena keterbatasan jumlah IP versi 4 dan kebutuhan untuk mengakomodasi pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet, IP versi 6 itu diperkenalkan. Jadi IP versi 6 itu menggunakan alamat 128 bit. IP versi 6 adalah versi IP address yang lebih baru dari IP versi 4. Dimaksudkan untuk menggantikan IP versi 4 karena variasi IP versi 4 yang kini mulai terbatas. Jadi IP versi 6 itu singkatan dari Internet Protocol version 6 ya, protokol internet versi 6. Ini adalah generasi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan lalu lintas data antar perangkat dalam jaringan komputer dan internet. Jadi IP versi 6 ini dirancang untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang ada dalam IP versi 4 yang termasuk dalam alamat IP yang terbatas. Beberapa karakteristik utama IP versi 6 sini 128 bit addressing ya. Kemudian ruangan alamat yang luas. Kemudian keamanan ditingkatkan. Jadi IP versi 6 itu mencakup fitur-fitur keamanan yang lebih kuat seperti autentikasi dan enkripsi data yang sebelumnya tidak ada atau terbatas dalam IP versi 4. Ini membuatnya lebih aman dari ancaman keamanan jaringan. Kemudian auto configuration. Di sini IP versi 6 itu mendukung konsep auto configuration. Kemudian dukungan untuk multicast. IP versi 6 itu memiliki dukungan yang lebih baik untuk multicast yang memungkinkan pengiriman data kepada beberapa perangkat sekaligus. Ini berguna untuk aplikasi streaming video dan audio. Transition teknologi. Karena banyak infrastruktur jaringan masih menggunakan IP versi 4, jadi IP versi 6 mendukung berbagai teknologi transisi yang memungkinkan perangkat IP versi 6 untuk berkomunikasi dengan perangkat IP versi 4. Kemudian lokasi geografis yang lebih akurat ya, alamat IP versi 6 itu dapat memberikan informasi geografis yang lebih akurat tentang lokasi perangkat. Jadi ini dapat digunakan untuk tujuan seperti pelayanan konten lokal. Kemudian keterbukaan untuk pertumbuhan masa depan. Jadi IP versi 6 itu dirancang dengan pemikiran masa depan, mengakomodasi pertumbuhan jaringan dan perangkat yang lebih besar, serta mendukung berbagai aplikasi baru yang belum ada sebelumnya. Private IP. IP private adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP private sendiri. Public IP. IP public adalah jenis IP address publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. Berkebalikan dengan private IP address, IP address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet atau ISP. Alamat IP dinamis.
Dynamic IP atau alamat IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan karena alasan keamanan. Sifatnya yang berubah-ubah dimaksudkan untuk mempersulit para hacker mengakses antarmuka jaringan. IP dinamis selalu berganti setiap kali perangkat baru ditambahkan ke jaringan, saat konfigurasi jaringan berubah atau saat perangkat reboot. Jadi kalau menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, IP di rumah tidak selalu sama. Alamat IP statis. Static IP atau alamat IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis. Dengan rangkaian angka yang tetap dan tidak berganti-ganti, jenis protokol ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Pengguna akhir umumnya tidak memerlukan alamat ini, namun jenis IP ini diperlukan untuk perangkat yang memerlukan akses tetap atau jika Anda sering terhubung ke jaringan pribadi. Contohnya, perangkat seperti printer bersama harus memiliki static IP agar orang-orang di kantor bisa terhubung dengan mudah untuk menggunakannya. Selain itu, perusahaan web hosting memerlukan IP statis karena klien memerlukan akses tetap ke web server dan email mereka. Jadi ini untuk mempermudah permintaan untuk menuju IP address yang benar melalui Domain Name System atau DNS. Share IP address. Share IP address atau alamat IP bersama adalah IP address yang digunakan bersama-sama di antara beberapa nama domain. Alamat IP ini ditujukan bagi user yang menggunakan resource jaringan dan hardware server bersama-sama dengan orang lain. Karena Anda bukanlah satu-satunya yang menggunakan IP address, akan lebih mudah untuk mengatur trafik dan volume agar tetap konsisten. Tindakan ini juga akan membantu menjaga reputasi alamat IP dengan ISP penerima. Jadi keuntungan lain dari share IP adalah biayanya yang relatif rendah. Dedicated IP address. Dedicated IP address atau alamat IP khusus berarti domain tersebut diberikan ke IP address yang tidak digunakan bersama-sama dengan pemilik website lain. Keuntungannya adalah Anda bisa mendapatkan sertifikat SSL dengan lebih mudah menggunakan IP address ini. Bagaimana cara alamat IP didistribusikan? Jadi di sini private IP address. IP private ditetapkan ke perangkat oleh router melalui Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), atau IP address ini bisa diatur secara manual setelah perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui router. Kemudian public IP address. IP public ditetapkan ke perangkat oleh penyedia layanan internet atau ISP. Jadi aktivitas internet akan melewati ISP kemudian dialihkan kembali ke perangkat menggunakan public IP address. Selanjutnya, alamat IP dinamis. Di jaringan lokal, IP dinamis biasanya ditetapkan oleh jaringan. Untuk jaringan yang terhubung ke internet, menetapkan IP address dinamis ke komputer kliennya. Alamat IP statis. Jika tidak ingin router menetapkan IP address yang berbeda setiap kali Anda terhubung ke jaringan lokal, atur IP statis di perangkat Anda. Untuk melakukannya, Anda bisa membuka pengaturan jaringan OS yang digunakan atau halaman konfigurasi router. Ancaman keamanan terkait alamat IP. Satu hal yang perlu diingat, selalu lindungi IP address Anda dan jangan membagikannya dengan siapapun. Kalau alamat IP sampai diketahui hacker atau penjahat dunia maya, maka Anda bisa berada dalam bahaya. Jadi meskipun tidak menampilkan informasi sensitif, jadi IP address tetap berisiko dimanfaatkan oleh penjahat ya. Yang pertama ini untuk melacak lokasi dan aktivitas Anda. Jadi IP address itu bisa menunjukkan geolokasi dan aktivitas internet Anda. Jadi
kota atau bahkan alamat Anda dan aktivitas transaksi elektronik pun bisa dilacak dengan alamat ini. Akibatnya Anda bisa dibuntuti, dikerjai, atau bahkan berisiko menjadi korban kejahatan. Kemudian dimanfaatkan untuk meretas perangkat yang kedua. Jadi perangkat Anda terhubung ke internet melalui alamat IP dan port. Dengan mengetahui IP address Anda, hacker bisa memaksa mengambil alih komputer Anda. Lebih parahnya lagi, mereka bisa menginstal malware lalu mencuri informasi sensitif untuk melakukan tindakan kriminal. Manfaat yang ketiga itu menggunakan resource atau melakukan framing. Jika IP address Anda jatuh ke tangan penjahat, mereka bisa menyalahgunakannya untuk menjebak Anda. Jadi misalnya mereka bisa mendownload atau mengupload konten tidak senonoh melalui alamat IP Anda yang mungkin melanggar syarat dan ketentuan ISP. Jadi akibatnya pun akhirnya bisa fatal.